Al-jaruh man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janibin. Siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukukul jiron atau hak-haknya tetangga dari keterangan kitab Sirul Khalaq halaman 14 cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah dan bisa mengimplementasikan, mendapat hidayah taufik dari Allah agar bisa mengimplementasikannya atau mempraktikannya langsung. Dan jika masih belum bisa, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hukukul jirani. Hak-hak tetangga. Al-jaruh man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janibin. Siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah man, orang yang rumahnya berdampingan dengan rumahmu hingga 40 rumah dari setiap arah. Jadi tetangga itu adalah ini rumah kamu, ke arah kanan 40, ke arah kiri 40, ke arah selatan 40, ke arah utara 40, ke arah timur 40, ke arah barat 40. Itulah tetangga kamu. Jadi rumah yang mendampingi rumahmu sebanyak 40 kiri, 40 kanan. Maksud saya 40 dari semua penjuru arah. Itulah tetangga. Jadi barat 40, timur 40, utara 40, selatan 40. Walahu alaika hukukun. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tetangga kita itu siapa, adalah orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita sebanyak 40 dari segala penjuru arah. Walahu alaika hukukun, dan tetangga itu memiliki hak atas kita. Jadi kewajiban bagi kita terhadap tetangga kita. Di antaranya adalah minha an tabda'ahu bisalam, yaitu memulai dengan ucapan salam. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan tetangga, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Hak-haknya. Di antara haknya seorang tetangga. Namun hal seperti ini perlu membiasakan ya. Apalagi di lingkungan yang mungkin tidak terbiasa, itu akan terasa sangat berat, sangat sulit, karena memang dari awal sudah tidak dibiasakan. Andaikan ini bisa dibudayakan, dibiasakan, lebih bagus. Jadi setelah bertemu, assalamualaikum, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Seperti itu. Wa antasna'a ma'ahu al-ma'ruf, dan juga berbuat baik terhadap mereka. Jadi berbuat baik, melakukan hal-hal kebaikan terhadap tetangga. Wa antuka fi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Apabila tetangga memulai dahulu kebaikan, artinya kita mendapatkan kebaikan dari tetangga, maka kita tukafi'ahu, yaitu mengimbangi. Jadi kalau mereka berbuat baik, kita imbangi juga dengan perbuatan yang baik seperti itu. Jadi biar sebanding, kafa'ah, cocok, klub seperti itu. Wa tu'addiya ma lahu 'alaika minal huquqil maliyati, dan jika kamu mempunyai tanggungan yang berupa harta benda terhadap tetangga, kita harus melunasinya. Jika punya hutang piutang, kita harus melunasi. Seperti itu. Wa ta'udahu idza marada, bila ada yang sakit tetangganya maka dijenguk. Wa tuhanni'ahu idza farihah, jika ada yang sukses, ada yang mengalami
ada yang mendapatkan kesuksesan di antara tetangga kita, jangan lupa kita ucapkan selamat ya, selamat, 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 selamat. Itu bukan saling iri, saling dengki, jangan seperti itu, tapi saling mengucapkan selamat atas kesuksesannya, selamat sudah atas kelulusannya, selamat atas kelahiran anaknya dan lain sebagainya. Wa tu'azziyahu idza usibah, dan jika mereka ditimpa sebuah musibah kita takziah. Ya, takziah, berkunjung bila ada yang meninggal, kita berkunjung ke sana, takziah. Walla tata'ammadan nadra ila nisaihi walau kunna khadaman lahu, dan jangan sampai kita secara sengaja melihat wanita-wanita mereka, artinya ya istri mereka, anak mereka, pokoknya yang bukan mahram dari tetangga kita, perempuan-perempuan, kita jangan bermaksud apalagi mencari-cari untuk melihat wanita-wanita tetangga kita, istri tetangga, anak tetangga, pelayan tetangga, meskipun walau kunna khadaman lahu, meskipun perempuan itu adalah pelayan. Jadi meskipun pelayan, orang yang bekerja atau bukan ibu rumah tangga ya, atau apa ya, asisten rumah tangga, itu jangan kita ta'ammad itu ya sengaja, memang mengincar untuk melihat perempuan-perempuan dari tetangga kita, itu tidak boleh. Wa antasturu auratihi, dan menutup auratnya. Maksudnya di sini bila tetangga kita itu mempunyai ya di samping aurat-aurat yang secara fisik itu kan sudah kewajiban pribadi, kita harus menutup aurat, itu sudah hukum syariat bagi perempuan sekujur tubuh, bagi laki-laki antara pusat dan perut paling sedikit. Yang dimaksud aurat di sini lebih ke ini apa ya, aib. Jadi jika tetangga kita itu punya aib, punya apa ya, suatu berita ataupun suatu celah yang tidak pantas dilihat orang lain, kita harus menutupinya, jangan disebarluaskan. Ya, jangan malah menggosip. Ya, jadi menggosip, membicarakan tetangga, itu tidak boleh. Jadi kalau ada keburukan, kejelekan, aurat dari tetangga kita, kita harus turun juga menyimpannya, menjaganya dan menutupnya. Wa turadda anhul makruha biqadri mastati'ah, dan juga jangan sampai hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak disenangi oleh tetangga, kita harus betul-betul mencegahnya, menjaganya, jangan sampai itu kita lakukan semampu kita biqadri mastati'ah. Wa tuqabilahu bil basyasati wal ihtiram, dan jika kita bertatap muka, bertemu ataupun dia bertamu, kita menghadapinya dengan wajah yang berseri-seri dan dengan memuliakan. Jangan dengan wajah yang merenggut, apalagi dengan membuang wajah seperti itu, tidak menoleh, itu tidak boleh. Inilah adab tata krama dalam agama Islam dengan tetangga. Sangat bagus sekali jika kita bisa mengerjakan ini semua, bisa kita praktekkan. Wah, betapa harmonisnya ya hidup berumah, hidup bertetangga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang betul-betul iman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan dalam hadis yang lain yang diceritakan dari Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril selalu berwasiat terhadapku, berwasiat dengan tetangga. Jadi berwasiat, memberi pesan betul tentang urusan tetangga itu, sampai saya menyangka, ini ya sangkaan Nabi itu, bahwa tetangga itu nanti akan dapat warisan. Saking intensnya, saking seringnya
malaikat Jibril itu memberi wasiat tentang tetangga terhadap Nabi, sampai Nabi itu menyangka bahwa tetangga nanti itu akan dapat warisan. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu bahwa urusan tetangga itu betul-betul diperhatikan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dan saya terangkan. Sebelum kita akhiri, kita baca maknanya dulu. Hukukul jiran yang tawi iku piro-piro haki tetonggo. Al jiran utawi tonggo man iku wong jawarat kang dampingi daruhu opo omai jar. Daro kain omai siro ila arba'ina temeko 40 daron apani omai min kulli janibin saking saban-saban arah. Walau lan iku kadu ijar alaika tetep ing atase sira hukukun utawi pira-pira hak. Min haiku setengah saking hukuk antar daah iku yen to ngawiti sira ing jar bisalami kalawan ulu salam. Wa antas nala yen to gawe sira mau dalam sertane jar al ma'ruf ing kebagusan. Wa antu kafilan yen to madani sira ing jar ala ma'rufin ing atas ala ma'rufihi ing atasi perbuatan bagus ijar. Tukafia itu bisa diartikan juga malas membalas terhadap kebaikannya. Idza bada'a ing dalam tatkala ni ngawiti sapa jar ka ing sira bihi kalawan ma'ruf wa antu adilan yen to nekani sira malahu ing artoni jar alaika kang wajib nang sira minal hukuki saking atau ma ing barang lahu kang tetep kadu ijar alaika kang wajib ing atas sira minal hukuki saking pira-pira hak ma al maliyati kang mungsu atau wan ta'udalan yen to nyambang ni sira ing jar ida malito dalam tekanani loro sapa jar wa tuhanni ahlan ngucapaken selamat sira ing jar ida fariha ing dalam tekanani seneng sapa jar wa tu'azziyahu lan ta'ziya sirahu injar idza usiba dalam kalani kena musibah sapa jar wa la ta'amadalan yen ora sengaja sira an nadra ing ningali ila nisaihi mari pira-pira wadon ijar wala kono senajan ono apa ni sapa nisa hadaman iku pelayan lahu kadijar wa antas turan yen to ningali wa antas turan yen to nutupi sira auratihi ing pira-pira aurat ijar wa anturaddah lan yen to nolak sira anhu saking ijar al makruh ing perkara kang disengiti bi qadrima kalawan pira-pira barang antas tati akan kerso sira wa antu qabila lan yen to bandingi wa antu qabila yen to ngadep sira ing jar bil basyasati kalawan sumberingah wa ihtiraminan muliakan. Qala dawu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawu mangkana utawi wong kana iku ana sepaman yu'minu ku iman sepaman billahi kalawan Allah wal yaumil akhir ala akhir kang akhir fal yukrimu ka becik muliakan sepaman ahjarahu ing tonggon iman. Wa ana Aisyah dan riwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawu sapa kanjeng Nabi ing dawu masalah ora kingsir Jibril sapa malaikat Jibril yusiku awe wasiat sapa Jibril bil jari kelawan tonggo hingga donan tunyungko sapa ingsun ana ya tunijar sayu rasul bakal den oleh warisan apa jar. Demikian keterangan makna dan penjelasan. Bila ada yang benar alhamdulillah, bila ada yang salah nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.